Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala mastata'tum faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa 'ala sidqil ladzi kanu yu'adun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan takwa Allah itu umum. Orang yang belum memeluk agama Islam juga diarahkan untuk memeluk agama Islam. Orang yang sudah beragama Islam juga disuruh meningkatkan prestasi takwanya. Tidak hanya orang awam saja, bahkan sampai yang tertinggi, ulamanya, sampai nabinya. Di Al-Quran perintah memperbaiki diri, perintah istighfar. Nabi pun diperintah istighfar. Umat Islam diperintah bertobat, kecuali Nabi. Tidak ada Al-Quran yang mengatakan khitab khusus kepada An-Nabi, kepada Rasulullah dengan tub, bertobatlah, itu enggak ada. Tapi umum ada, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal muslimun, ada. Mengapa? Karena Nabi tidak pernah salah. Jadi tidak bertobat. Kalau diperintah tobat berarti pernah salah. Tapi tetap diaktifkan agar mengaktifkan istighfar. Wastaghfir lidzanbik itu ada dan lain-lain. Ini persoalannya. Kalau Hadratur Rasul, para ulama dan lain-lain, para sahabat diperintahkan beristighfar, meningkatkan ketakwaannya. Lalu yang paling diperhatikan di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis dengan khitab yang khusus itu para ulama. Jadi ulama itu sering dikandani Gusti Allah, sering dikandani Kanjeng Nabi. Sampai-sampai di Al-Quran itu 2 kata ulama disebut. Satu, ulama yang khasyah, yang mempunyai jiwa khasyah, merinding kepada Allah, wedi. Jangankan mangan haram, mangan syubhat saya wedi. Jangankan begitu. Disebutkan sampai innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Jadi nek wis digelari ulama iku pasti jiwa khosyahnya melekat kepada dirinya, itu khosyah. Tapi orang gak enak ini.
disebutkan ayya'lamahu ulama Bani Israil. Ana ulama iku ulama Bani Israil yang dideskripsikan dalam istilah fansalah minha watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina. Ini ayat tentang Bal'am bin Ba'ura, orang solih, ada yang mengatakan nabi dengan qarinah atainahu ayatina. Menurut mufassirin itu khitab pada orang yang diberi wahyu ayat suci meskipun tidak sampaikan. Lah Bal'am itu pinter, solih, api, punya Bani Israil, tapi akhirnya membelot. Fa'atba'ahu syaiton, tergoda oleh duit, tergoda oleh kepangkatan, tergoda oleh kemewahan dan lain-lain. Akhirnya dengan kekiaiannya itu fansalakho itu lepas dari keulamaannya karena mengikuti hawa nafsunya dan dicap oleh Allah. Fakana minal ghawin. Seperti apa sih ulama Bani Israil Bal'am itu? Ayat berikutnya menyebutkan dia itu penjilat. Kiai tapi menjilat. Tak baleni maneh. Surbanan ulama gede tapi penjilat. Senengannya itu kedudukan, mewah-mewahan. Maaf, ini bukan kata saya loh ya. Delok surat Al-A'raf. Diumpamakan kamasalil kalb. Ulama model ngono iku koyok kerik. Tak baleni maneh, iki dudu omonganku lho. Omongane Gusti Allah, dawuh Gusti Allah. Kamasalil kalb. Kalb itu kerik. Intahmil alaihi yalhas au tatsruqhu yalhas. Rono rene itu penjilat. Penjilat. Nah, model begini ini marilah santri-santri di Tebuireng khususnya tinggal memilih. Arahan pondok ini pasti yang pertama yaitu yang yakhsyallaha. Bukan ulama kerik, bukan ulama yang seperti anjing yang menjilat. Tak baleni maneh, saya ngomong dudu aku. Al-Qur'an. Kabar saya bukaan. Al-A'raf tadi. Kamasalil kalb, jelas kok itu. Mengerikan. Karena itu di dalam syarhul tafsir ayat yang di blow up oleh Al-Hadis banyak. Salah satunya Hadratul Rasul Kanjeng Nabi itu mensifati ulama dengan bahasa ahli waris. Al ulama warasatul anbiya. Ini hadis panjang meskipun di dalam takhrij hadis itu bervarian, tapi saya ambil dari Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin Syarah Ihya, kitab Ihya Ulumuddin, tulisan Murtadha Imam Az-Zabidi. Kalau versi Ad-Daraqutni Al-Khatib Ibnul Jauzi, kemudian Zainuddin Al-Iraqi, saya lihat itu dipersoalkan tentang sihahnya. Tapi Imam Muslim bin Hajjaj, jadi ikhtajjabi Muslim atau hadis yang uhtujjabi. Begitu pula Ibnul Madini mengatakan perawinya itu soduk. Yang menggembirakan adalah komentar Imamuna Yahya Ibnu Ma'in. Imam Yahya Ibnu Ma'in ini orang paling selektif dalam hadis, bahkan nemen dibanding Al-Bukhari dan Muslim, mengatakan siqah. Saya ambil yang komentar ini bahwa itu siqah. Kalau ulama sapa iki, Pak? Ulama disifati oleh Gusti Kanjeng Nabi sebagai warasatul anbiya,
pewaris Nabi. Saiki ae tadi delok, padha-padha dadi santrine kok. Delok dalam ilmu faraid waris itu. Ahli waris itu bagiannya dewe-dewe. Mewarisi Nabi bagiannya dewe-dewe. Kayak ahli waris lho. Ana sing oleh separuh. Ana sing oleh sepertelon. Ana sing dapat 1/6, 1/4. Ana sing 1/8. Sepuroe. Ana sing mahjub. Ana sing gak oleh apa-apa, gak mewarisi apa, ya tapi ahli waris. Ya kita ambil contoh. Semua ukhuwah atau dulur itu ahli waris dari dulur sing mati. Tapi kalau sing mati ku duwe anak lanang ibnun maka mahjub, tidak dapat apa-apa. Hijibnya hijib khirman. Kalau dapat titik itu jenenge hijib nukson. Karena itu sing rumangsa ulama nggrayangono awake dhewe-dhewe. Nggrayangono awake dhewe-dhewe itu dalam arti aku iki mewarisi Nabi pirang persen ya. Jangan-jangan gak mewarisi blas. Oleh sorbane, oleh medhitine tok. Khutbah ini pedas. Khutbah ini mungkin pedih. Tapi hanya badan yang terluka saja yang merasa perih kalau disiram air garam. Sedangkan badan yang sehat justru malah sehat, bisa menghabiskan kuman-kuman yang ada. Ya terserah. Karena itu disebutkan di beberapa al-hadis ada ulama yang arahnya itu li sa'adatil abad. Inilah yang disebut ulama akhirat. Dan ada yang ulama itu muta'arrid bihalakil abad, sing ngerusak masa depan umat. Yang dirusak itu agamanya, dan oleh al-hadis diistilahkan dengan ulama dunia atau ulama usu. Bahkan disebutkan ulama ufusaq. Ini bahasa hadis. Lalu diingatkan oleh riwayat At-Tirmidzi bahwa para nabi itu tidak meninggalkan, tidak mewariskan lam yuwarrisu dinaharon wala dirhaman. Nabi itu tidak meninggalkan warisan berupa dinar wala dirham, tidak meninggalkan warisan yang berupa duniawi. Wa innama seterusnya itu. Jadi mereka warasu al-ilma, menggunakan ilmu yang bermanfaat, pitutur yang baik, diteruskan. Faman akhadhahu bihi, siapa yang mengambil warisan Nabi yang bagus ini, akhadha bi hadzin wafir. Itu unggahan Imamuna At-Tirmidzi. Karena itu saya mengunggah, pokoknya bahasa endi sing paling apik yang menunjukkan kebaikan, saya unggah di sini. Adalah ucapan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menasehati semua pengurus Muhammadiyah dengan begini, dan ditulis di mana-mana. Hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Sampeyan delok ngono. Begitu pula Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu terkenal kalau panen klopo teko keras itu sampai didum-dumno, sampai menwakafkan tanah di Jombok untuk pasar, untuk menghidupi masyarakat dihidupi. Hadratus Syekh tidak mencari hidup di NU, tapi menghidupi NU dengan ilmunya ya dengan bondoe. Dan inilah yang disebut fastabiqul khairat. Motonya seperti itu. Dua ulama sholih ini sekawan dan sama-sama bekerja sosial dengan bagus. Karena itu menggunakan bahasa fastabiqul khairat. Berlomba untuk berbuat baik, pengabdian terhadap masyarakat,
bukan rebutan tentang jatah, tentang kepangkatan, tentang apa, apalagi masih menggunakan uang-uangan, bom-boman dan wis iku gak pantes. Pemilihan ate gawe duit-duitan wis gak pantes. Belas wallahi gak pantes disebut ulama. Wallahil azim gak pantes disebut ulama, gak pantes. Karena itu menyalahi keagamaan. Bukan lagi agama yang dijunjung tapi sebuah al-jah at-tarafuh, kebanggaan duniawi saja. Dan terakhir, kenapa menggunakan istilah al-khairat? Berlomba al-khairat. Mohon maaf. Memang al-khairat mananya semua sektor kebajikan. Tetapi Al-Qur'an ini. Tetapi Al-Qur'an al-khair itu lebih berfokus kepada kegiatan sosial, kepada keuangan, sedekah dan lain-lain. Di Al-Qur'an ada 3 kata, ada 2 kata. Khair bermakna mal. Khair bermakna uang. Yang satu di surat wasiyah, in taraka khairanil wasiyah. Kemudian 2 di surat pendek itu, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu menyukai al-khair. Khair itu maknanya mal. Mengapa khair disebut mal? Karena semua orang memandang bahwa uang itu khair. Ketika itu maka salurkan secara baik. Bukan untuk merusak agama, tetapi untuk menghidupi agama. Seperti pendahulu kita Hadratus Syekh, seperti pendahulu kita Kiai Ahmad Dahlan yang sekawan sama-sama bandani agama, berjuang tidak hanya dengan ilmunya, dengan uangnya untuk menghidupi Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim alikum barur raufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala masata'tum qad fazal muttaqun wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi fa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dzkurullaha al-'azima yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.